saya dapat gaji dari Ibu Susan itu, beberapa bulan kemudian uangnya saya tabung. Saya ada punya tabungan beberapa juta. Saya langsung berpikir untuk nyewa tanah sendiri. Tanah dapat, kemudian saya cari karyawan. Saya karyawan tapi nyari karyawan. Jadi padahal gaji baru 1,5 juta waktu itu. Tapi saya langsung cari karyawan, tidak apa-apa. Cari karyawan, terus pagi saya dengan karyawan saya, ya teman saya, itu bekerja di kebunnya Ibu Susan. Nah, itu kan untuk ganti sore harinya saya. Nah, jadi kan Ibu Susan juga tidak rugi. Saya udah minta izin sama Ibu Susan. Terus ya nanti habis istirahat jam 1 sore sampai sampai istirahat itu saya bekerja di kebun saya. Jadi seperti itu. Waktu itu. Tetap sampai 3 tahun ya? Itu sampai 3 tahun. Yang ini berarti yang dirintis ini dari 3 bulan pertama bekerja mungkin berbarengan ya? Iya. Itu tempatnya di Ubud juga? Iya. Yang di Harz Garden? Oh itu belum itu. Itu masih pindah-pindah tempatnya. Ya. Oke. 3 tahun selesai dengan Ibu Susan. Habis itu mengelola usaha sendiri? Ya setelah itu ya saya mantap untuk berbisnis sendiri karena customer semakin banyak waktu itu. Saya pindah ke Harz Garden Tree House itu, ya yang lokasinya di Harz Garden Tree House itu tahun 2012. Oh 2012. Itu saya pindah di itu. Itu kan unik juga ya. Ada rumah pohon. Iya. Inspirasi dari mana itu Pak Mas bisa bikin rumah pohon yang kita Iya. Awalnya karena itu macet sekali. Ya, waktu itu istri sudah punya villa, sudah punya rumah. Iya. Nah, jarak antara rumah saya dan villa itu ada 8 km. Itu kadang bisa setengah jam lebih setiap hari. Terlalu capek untuk saya untuk pulang pergi dari kebun ke rumah, pulang kebun ke rumah itu. Makanya mungkin lebih baik kita bikin rumah di kebun saja, rumah yang simple. Ya, rumah yang kecil saja, tidak perlu rumah permanen, rumah dari semen atau bagaimana, kita bikin rumah pohon. Rumah yang kecil aja, jadi tidak rumah permanen. Ya. Iya, ya. Dan sebuah kebutuhan, tapi ingin yang unik lah. Iya, yang unik juga. Ada fungsionalnya. Iya. Kemudian juga ada nilai eksotisnya gitu ya. Iya. Bangun di atas pohon. Iya, ya. Terus itu udah beristri itu, Mas? Waktu bikin rumah pohon itu tahun 2015 sudah. Karena saya pacaran dengan istri itu tahun 2012 ketika saya pindah di Harz Garden yang Tree House itu saya sudah mulai pacaran dengan istri. Jadi tahun 2012. Oke, nanti istri mau kita cerita ya. Iya. Nah, sekarang gini, jadi udah mengelola Harz Garden-nya Bali ya? Iya. Ubud. Mulai tahun berapa itu yang Harz Garden Bali? 2000. Kalau yang di Jalan Sriwedari itu tahun 2012. Oh, 2012. Ya. 2012. Berarti 10 tahun. 10 tahun di tempat itu. Sampai sekarang ya? Iya. 10 tahun. Oh, disitulah berkembang ya? Iya, berkembang. Karena rame, peminatnya, pembelinya rata-rata orang bule banyak ya? Iya. Kemudian membuka juga kelas gardening ya. Kelas memasak juga ada. Itu ide gimana itu membuka kelas itu? Apa yang melatar belakangnya? Awalnya kita bikin kelas gratis Pak, tidak berbayar. Ya. Kita 100% gratis dan buka dari Senin sampai Sabtu. Kurang bagus bagaimana? Tapi dari situ saya belajar bahwa ketika kita memberikan sesuatu pelayanan gratis, kita kadang malah tidak dihargai. Ya, sebagai contoh seperti ini, saya buka kelas gratis di sini, orang booking kelas saya kan orang super sibuk, pekerjaan saya banyak, bisa menghasilkan banyak uang. Nah, ada orang, Bapak Har, besok saya boleh ambil kelas gratisnya. Oh boleh, saya jam berapa? Jam sekian, saya tunggu. Oh, Bapak Har, maaf ya, hari ini saya tidak datang karena gratis. Coba kalau berbayar, tidak akan dibatalkan. Dari situ dari kekecewaan yang berulang-ulang itu akhirnya saya membuat kelas yang berbayar. Terus akhirnya kelas yang gratis saya kurangi. Dari Senin sampai Sabtu cuman ada Kamis, Jumat, Sabtu. Wah, masih ada sering pembatalan juga, saya kurangi akhirnya hari Kamis saja. Masih ada sering pembatalan, akhirnya hari Kamis saja harus datang tepat waktu. Terlambat 5 menit saja saya nggak mau ngajar. Nggak terima lagi. Saya mau ngajar tapi ada yang berbayar karena sudah terlambat 5 menit. Seperti itu. Jadi itu cara mendidik orang untuk ke next stepnya. Iya. Saya paham. Jadi bukan maksudnya berbayar itu bukan komersial ya. Iya, bukan komersial, bukan. Mencari untung lewat
organik ya. Tidak. Cuman semata-mata ingin mengedukasi supaya menghargai waktunya, menghargai janji, appointment, iya, seperti itu. Menghargai ilmu. Iya. Kalau tepat waktu kan orang juga enak ya. Karena merasa juga pekerjaannya banyak. Kan? Tanggung jawabnya banyak. Kalau berbayar ya konsekuensi kan. Iya. Kalau berbayar telat nggak apa-apa. Yang rugian mereka. Harusnya mereka punya waktu yang lebih banyak, bukan waktu yang lebih sedikit. Kalau jamnya selesai. Kalau yang berbayar seperti itu. Itulah dulu saya datang itu saya takut sekali dulu itu terlambat itu. Iya. Tapi luar biasa ilmunya. Saya dulu belajar dari pagi sampai sore. Itu kita waduh banyak sekali ilmunya. Kalau itu kita videokan kayaknya berseri-seri itu ya. Inti sebenarnya dari pembelajaran organik. Ini kita kan membuka filosofi sebenarnya, bercerita tentang kehidupan. Tapi kalau kita bercerita tentang bagaimana mengelola tanaman organik, insya Allah nanti kalau ada waktu nanti kita cerita tentang itu ya Om Hars ya. Menurut saya itu banyak sekali. Nah saya sudah mempraktekkan di Bogor. Alhamdulillah hasilnya juga luar biasa. Nah, nanti kita akan cerita bagaimana itu tentang tanaman organik. Oh baik Om Hars. Cerita dengan istri bagaimana ini? Katanya istrinya orang Jepang nih. Ya itu seperti tadi saya berkhayal itu sudah dari kecil, sudah dari kanak-kanak. Jadi dalam khayalan itu saya sudah berkhayal bahwa istri saya itu orang luar. Bukan orang Seragen ya? Bukan. Pemirsa, saudara-saudari semua, sahabat-sahabat, teman-teman yang berkesempatan menyaksikan acara kita. Ini saya kebetulan sama Om Hars ditemani di malam hari ini. Selamat malam Om Hars. Selamat malam. Oke. Tadi kita disuguhkan kopi hitam. Kopi apa namanya Om Hars? Ini kopi jenis Arabica yang ditanam di Kintamani, Bali. Arabica Kintamani, Bali. Kopi ini biasanya terhidang di kafe-kafe. Kata Om Hars, kafe-kafe bintang 5 yang ada di Bali. Kata beliau gitu ya. Bahkan teman saya punya kafe di Jepang, ambilnya juga ini dari Bali, dari Kintamani, Bali. Kayaknya kopi mau ditanam di sini juga nih kayaknya. Kalau di Sumba, kalau Arabica itu perlu ketinggian di atas 1000 meter dari permukaan air laut. Jadi kalau kurang dari itu biasanya kopi robusta. Ayo, silakan Pak. Saya itu penikmat kopi. Sekali. Beruntunglah ini Bali di samping alamnya yang indah, adatnya yang mempesona luar biasa, ternyata kopinya juga nikmat sekali ya, mendunia juga ya. Kopi Arabica Kintamani. Kalau ada teman-teman yang mengundang kita penikmat kopi untuk mencicipi kopi yang ada di Sentul Nusantara, boleh hubungi kami, nanti kita akan minum ya Muhammad ya. Kita akan minum kopinya Kerinci juga bagus itu. Bagus. Kopi Kerinci, kopi Aceh, kopi Gayo, kopi Lampung, kopi Toraja, ya. Kopi Papua itu juga enak sekali. Saya mencicipi kopi dari banyak kopi dari Nusantara. Kalau saya kebetulan dulu pernah di Kerinci waktu kecil, jadi juga saya penikmat kopi Kerinci. Kapan-kapan nanti kita main Om Hars ke Kerinci. Siap. Ke Lampung. Semoga Tuhan mengizinkan. Oke, ini bagi penikmat kopi, kita malam ini disuguhi kopi Arabica Kintamani. Dari Kintamani. Om Hars. Iya Bapak. Kembali malam ini kita bercerita tentang inspirasi, tentang kehidupan, tentang makna pencarian jati diri. Kita kembali bersama Om Hars. Selamat malam. Hartono Lokojoyo, manusia unik yang terdampar di Pulau Sumba. Om Hars. Iya Bapak. Yang namanya manusia, ujung-ujungnya pasti berkeluarga. Iya. Walaupun Om Hars mungkin ceritanya dari kecil penuh dengan yang namanya penderitaan, yang namanya kemiskinan itu kan relatif ya. Nah, tapi mungkin secara materi
Om Hars mungkin termasuk orang-orang yang dikatakan kurang beruntung. Tapi ternyata di balik ketidakberuntungan tersebut, Om Hars tiap malam, tiap hari memiliki mimpi, memiliki hayalan, justru itu menjadi profesi, menjadi pekerjaan yang mengasihkan begitu. Kenikmatan adalah berhayal. Sampai istri pun juga berhayal sejak kecil ya? Ya, dari kecil. Saya udah memimpikan istri saya cantik, orang luar, seperti yang ada di TV-TV. Kalau zaman dulu kan, nah kita nonton TV kan kumpul satu rumah itu, di satu kampung itu kan ada beberapa TV aja, paling 2 atau 3 TV aja. Dan biasanya kalau kita nonton TV itu dalam satu rumah itu penuh dengan penonton. Nah, saya pulang dari nonton TV berkhayal. Ternyata Om Hars ini sejak kecil, beliau sudah berhayal. Suka berhayal. Suka berhayal, dan termasuk salah satunya menghayalkan istri beliau itu adalah bukan orang Jawa, bukan orang Sragen, begitu kali ya? Iya, pokoknya bukan orang Indonesia malah beliau berhayal mimpinya akan memiliki keluarga pendamping hidup orang di luar Indonesia. Begitu Om Hars? Iya benar. Oke. Boleh kita cerita? Jadi ceritanya ketemu sama istri bagaimana nih? Awal mulanya ya ketika saya pindah dari kebun saya, kan awalnya kan saya masih bekerja sama dengan Ibu Susan waktu itu ya, yang orang Switzerland itu. Kemudian Hars Garden itu berpindah tempat ke Jalan Sriwedari yang sekarang ini, yang Hars Garden Treehouse itu, yang di Ubud ya, yang di Ubud itu. Nah dari situ saya buka. Sriwedari ya, Jalan Sriwedari. Sejarah juga nih. Ya, Jalan beliau Sriwedari memiliki kebun organik namanya Hars Garden Bali ya. Ya, Hars Garden Bali Hars Garden Bali di Jalan Sriwedari nomor 99 Banjar Junjungan, Ubud, Bali. Ya. Mungkin bagi saya agak sedih ini ya, karena beliau nggak apa-apa kita buka di sini nih. Oh, tidak apa-apa, Pak. Katanya bulan Desember ini akan closing. Iya. Akan ditutup ya. Akan tutup. Jadi nanti rumah pohon yang berlegenda yang ada di Sriwedari itu akan dibawa ke sini. Ya, akan diangkut ke sini. Jadi bagi teman-teman pemirsa dimanapun berada yang mungkin tidak berkesempatan untuk bisa menginap di rumah pohonnya Hars Garden Bali, nanti akan ada di Hars Garden Sumba. Jadi jangan khawatir, nanti cerita-cerita Om Hars di Bali akan dapat kita diskusikan di Hars Garden Sumba, begitu ya? Iya, baik ceritanya maupun tentang bagaimana organik tersebut terbang dari Bali ke Sumba. Dan nanti kita akan lihat tanaman-tanaman beliau, palawija beliau, hortikulturanya, pohon-pohon buahnya. Beliau sudah bermimpi lagi nih, di sini akan hijau royo-royo, akan bisa kita memetik buah, akan bisa kita bermain kuda, akan bisa kita melihat telur ayam, telur itik, begitu Mas? Iya, seperti itu. Oke, kembali ke istri tadi. Oke. Jadi tahun 2012 saya pindah dari tempat saya sebelumnya ke Hars Garden yang di Jalan Sriwedari itu. Kemudian setelah pindah itu saya sudah mulai membuka kelas. Membuat kelas gardeningnya. Ya. Itu baru kelas organik saja? Ya, kelas berkebun aja. Kemudian saya juga sudah melayani jasa konsultasi. Jadi bagi warga negara asing atau warga negara Indonesia yang tinggal di Ubud atau di Bali yang pengen berkonsultasi atau membuat kebun organik, itu bisa mengundang saya di tempat saya atau di rumahnya mereka. Waktu itu juga membuka konsultan bukan hanya di lokasi organiknya Hars Garden. Tidak. Jadi saya juga di rumahnya klien. Jadi saya datang ke rumahnya klien. Di rumah saya ini bagusnya ini ditanami apa ya? Jadi saya untuk menanam itu kan perlu syarat tumbuh. Kadang kalau sinar mataharinya bagaimana, kelembapan tanahnya bagaimana, itu harus saya lihat. Bagusnya tanami apa itu kan perlu konsultasi. Nah, saya melayani jasa seperti itu. Nah, kemudian tahun 2012 itu pada bulan Oktober, istri saya itu udah istri. Belum. Waktu itu Ibu Ryoko yang Ibu Ryoko, istri saya. Nama beliau, nama panjang bisa
Sampaikan. Namanya Ryoko, nama marganya Mine. Oh, Ryoko Mine. Mine ya. Ibu Ryoko Kalau Mine. namanya hanya Ryoko saja, tapi kalau marganya Mine. Oke, Bu Jadi Ryoko Mine ya, ya. Oke. orang Jepang juga ada marganya. Oke, ya. Oke, ya lanjut. Ya. Kemudian dari beberapa kali belanja sayur di tempat saya, akhirnya beliau konsultasi dengan saya, meminta saya untuk datang ke villa yang sedang dibangunnya. Waktu itu istri saya itu kan, awalnya istri saya adalah seorang TV director di Jepang ya. Ibu Ryoko itu seorang TV director di Jepang ya. Kemudian berencana pindah di Bali untuk break dari dunia pertelevisian. Dia tidak mau terlalu stres waktu itu, karena zaman dulu itu membuat film, membuat video klip itu tidak semudah sekarang. Sekarang saya aja bisa bikin film dengan aplikasi yang mudah ya. Betul-betul orang film ya. Orang kalau zaman dulu itu aplikasi itu belum secanggih sekarang, ya, tidak secanggih sekarang. Jadi sekarang sendiri ya. Sekarang itu gampang sekali, apa-apa serba mudah. Ya. Waktu itu dulu kan orang film, orang televisi itu memang profesi yang sangat sulit ya. Ya, sangat sulit. Lah, ya. Iya, dan ya mewah sekali. Mewah sekali. Tapi ya tanggung jawabnya besar sekali. Apalagi di Jepang. Nah, istri saya memutuskan untuk pindah di Bali. Oke, relax dulu. Saya nggak mau bekerja di TV lagi untuk 5 tahun. Kemudian beliau tinggal di Bali. Ya, tapi juga mau bikin kesibukan. Coba-cobalah bikin, selain tinggal di Bali, dia coba-coba usaha penginapan, akomodasi ya. Makanya dia bangun 2 villa waktu itu. Bangun 2 villa, dilengkapi kolam renang, seperti itu. Dan waktu itu, waktu berkonsultasi dengan saya, itu masih dalam tahap pembangunan. Jadi belum selesai, belum jadi villanya. Kemudian saya diundang ke villanya, terus konsultasi. Setelah konsultasi selesai, saya ajak istri saya, pacar saya, belum istri, belum pacar juga loh. Klien saya ini untuk ke pantai. Saya ajak ke pantai. Karena waktu itu saya duluan nih. Saya ngajak. Saya ajak ke pantai. Waktu itu saya hanya melayani. Gimana tuh? Mungkin bisa di. Karena waktu itu saya hanya melayani konsultasi panggilan itu hanya di hari Minggu, karena hari Senin dari Sabtu itu saya kan buka praktek di Harris Garden itu saya menanam, melayani pembeli langsung itu. Jadi untuk layanan konsultasi di rumahnya klien itu hanya bisa saya lakukan di hari Minggu. Kemudian karena hari Minggu setelah layanan konsultasi selesai, ya karena daripada saya coba saja karena saya tertarik dengan keinginan mulia Ibu Ryoko ini. Ya. Karena Ibu Ryoko ini udah tertarik ke organik juga nih. Lah makanya karena konsultasinya ke pertanian organik, karena dia kan belum mulai ya. Belum. Jadi konsepnya villa yang mau dibangun itu villa dengan kebun organik. Jadi kebun organik nanti dia akan jualan makanan minuman yang dihasilkan dari kebunnya sendiri. Jadi antara idenya dia dengan saya itu nyambung. Seperti itu. Ya. Jadi dia tertarik sekali untuk bisa menanam sayur sendiri, punya kebun sendiri, itu tertarik sekali. Dan otomatis kan saya juga tertarik bertemu dengan orang yang frekuensi saya, yang sama, keinginannya sama, sama-sama suka pertanian organik. Meskipun beliau tidak tahu sama sekali karena beliau itu orang kota, orang Jepang, orang kota, orang TV. Bayangkan istri saya penyiar TV atau sutradara, terus pindah di Bali, pengen menanam, itu kan sesuatu yang luar biasa bagi saya. Akhirnya coba-coba aja saya kencani. Ntar, ini menarik ini. Itu sudah berapa kali berkunjung? Enggak. Belum. Itu Ibu Ryoko waktu itu sudah beberapa kali belanja di tempat saya. Sudah beberapa kali belanja sayur. Belanja sayur bukan konsultasi, belanja sayur untuk dikonsumsi sendiri. Habis itu ingin karena dia setelah belanja itu kok sayurnya enak sekali, berbeda sekali sayur yang organik dengan yang tidak, itu ada bedanya. Ya seperti bedanya telur ayam kampung dengan telur ayam yang ayam dari yang dikandangkan kan berbeda. Seperti itu.